Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria Ramadhani dengan NPM 2023 10 11 58. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan dengan judul Analisis Yuridis Kepailitan PT Kertas Leses Persero berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Langsung saja kita mulai dari awal, yaitu latar belakang. Perusahaan memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan investasi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan mampu mempertahankan kondisi keuangan yang baik. Faktor seperti persaingan usaha, tingginya beban utang, maupun kesalahan pengelolaan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum Indonesia mengenal mekanisme kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kasus PT Kertas Leses menjadi menarik untuk dikaji karena perusahaan ini merupakan BUMN berbentuk Persero yang pada akhirnya dinyatakan pailit setelah gagal melaksanakan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana penerapan hukum kepailitan terhadap PT Kertas Leses berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dan yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan kepailitan PT Kertas Leses jika ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum kepailitan terhadap PT Kertas Leses serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dalam menganalisis kasus ini, terdapat beberapa dasar hukum yang digunakan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai dasar utama dalam menentukan syarat kepailitan dan mekanisme penyelesaian utang. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kedudukan PT sebagai badan hukum. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menjelaskan kedudukan Persero sebagai badan usaha milik negara yang bertujuan memperoleh keuntungan. Selain itu, juga digunakan KUHP Perdata sebagai dasar hubungan hukum antara debitor dan kreditor. Dalam penelitian ini digunakan 3 teori hukum. Pertama adalah teori keadilan yang menekankan perlindungan hak seluruh pihak terlibat baik kreditor, debitor, pekerja maupun negara. Kedua adalah teori kepastian hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas dan konsisten dalam penerapan hukum. Dan yang ketiga adalah teori kemanfaatan hukum yang menilai apakah suatu putusan mampu memberikan manfaat dan penyelesaian yang efektif bagi masyarakat. Ketiga teori ini digunakan untuk menilai apakah putusan kepailitan PT Kertas Leses telah memenuhi tujuan hukum secara menyeluruh. Berdasarkan kronologi kasus, pada periode 2014 hingga 2017, PT Kertas Leses mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya biaya operasional, menurunnya daya saing industri kertas, serta meningkatnya beban utang perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2018, PT Kertas Leses menempuh mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dalam proses ini, perusahaan mengajukan rencana perdamaian berupa restrukturisasi utang kepada para kreditor. Rencana perdamaian tersebut kemudian disetujui oleh kreditor dan disahkan oleh pengadilan melalui homologasi. Namun, dalam pelaksanaannya, pada periode 2018 hingga 2019, PT Kertas Leses tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam homologasi. Kegagalan tersebut menjadi dasar bagi para kreditor untuk menempuh langkah hukum lebih lanjut. Akhirnya, melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT Sus Pailit /2019, PT Kertas Leses Persero dinyatakan pailit. Akibat putusan tersebut, seluruh aset perusahaan masuk ke dalam sita umum dan pengelolaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan ini tidak hanya berdampak bagi para kreditor yang berupaya memperoleh pelunasan piutangnya, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja, terutama terkait hak atas upah dan pesangon mereka.
Identifikasi masalah hukum. Terdapat beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam kasus ini. Pertama adalah mengenai kedudukan BUMN Persero dalam hukum kepailitan. Muncul pertanyaan apakah Persero dapat dipailitkan mengingat modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua adalah efektivitas PKPU sebagai sarana penyelamatan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Ketiga adalah perlindungan hukum terhadap kreditor dan pekerja yang terdampak akibat kepailitan perusahaan. Ketiga persoalan hukum tersebut kemudian menjadi dasar dalam analisis penerapan hukum kepailitan terhadap PT Kertas Leses pada pembahasan selanjutnya. Analisis penerapan hukum. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, suatu debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kasus PT Kertas Leses, syarat tersebut telah terpenuhi karena perusahaan memiliki banyak kreditor dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Selain itu, perusahaan juga gagal melaksanakan isi perdamaian yang telah disahkan melalui homologasi. Oleh karena itu, secara yuridis, putusan pailit terhadap PT Kertas Leses memiliki dasar hukum yang kuat. Pertimbangan hakim. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK garing PDT Sus Pailit garing 2019, hakim menyatakan bahwa PT Kertas Leses telah memenuhi seluruh syarat kepailitan yang telah ditentukan undang-undang. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perusahaan tidak melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati dalam proses PKPU. Selain itu, hakim menegaskan bahwa meskipun PT Kertas Leses merupakan BUMN, perusahaan tersebut tetap berbentuk perseroan terbatas, sehingga berkedudukan sebagai badan hukum privat yang dapat dipailitkan sebagaimana perusahaan swasta lainnya. Analisis putusan berdasarkan aspek hukum. Jika ditinjau dari aspek keadilan, putusan ini memberikan perlindungan kepada kreditor agar memperoleh kepastian dalam pelunasan piutangnya. Dari aspek kepastian hukum, putusan ini menegaskan bahwa BUMN berbentuk persero tetap tunduk pada ketentuan hukum kepailitan apabila memenuhi syarat pailit. Sedangkan dari aspek kemanfaatan hukum, putusan ini memberikan penyelesaian yang jelas terhadap sengketa utang piutang sekaligus menjadi pembelajaran bagi perusahaan lain mengenai pentingnya tata kelola perusahaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa PT Kertas Leses dinyatakan pailit karena memenuhi syarat kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta gagal melaksanakan isi perdamaian yang telah disahkan melalui homologasi. Kasus ini juga menegaskan bahwa BUMN berbentuk persero tetap dapat dipailitkan karena merupakan badan hukum privat yang bertanggung jawab atas kewajibannya sendiri. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan pengawasan terhadap BUMN, penguatan mekanisme PKPU, perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pekerja, serta harmonisasi peraturan mengenai kepailitan dan BUMN. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Ina selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.